And joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King, and let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing. With truth and grace, and He makes every nation prove the glories of His righteousness, and the wonders of His love, and the wonders of His love, and the wonders of His love.
to receive the King, to receive our King. Hey, let it open up, let 'em open up, God, let it open up, hearts deep, minds deep, let it open up, let it open up, let it open up, hearts coming alive.
Selamat pagi kepada saudara dan saudari. Kita sangat bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan, karena kita masih diberi kesempatan sehingga pada saat ini untuk sekali lagi bertemu dalam ibadah online pada hari ini. Dan pada saat ini saya menyerahkan doa syafaat yang akan dibawa oleh Bro Saliman dan juga puji-pujian yang akan dibawa oleh Sis Judet dan juga tim, dan seterusnya khotbah yang akan dibawa oleh Pastor Juni. Haleluya. Bapa kami di surga, Bapa kami Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami naikkan ucapan syukur kami kepada Engkau di atas kebaikan Tuhan, pimpinan bahkan penyertaan-Mu ya Bapa di sepanjang hidup kami, sehingga pada saat ini ya Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah membiarkan kami ya Bapa. Tuhan, pada saat ini kami berdoa khususnya bagi negara kami Malaysia, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya Engkau terus memelihara bahkan memberkati negara kami Malaysia, baik dari segi ekonomi, politiknya ya Bapa. Biarlah kiranya Engkau terus campur tangan ya Tuhan, bahkan pemimpin-pemimpin yang telah Engkau percayakan, supaya mereka dapat mentadbir negara kami dengan keadaan yang baik, dengan adil ya Tuhan, bahkan bertanggung jawab. Bahkan Engkau memberi mereka hikmat ya Tuhan, kebijaksanaannya ya Bapa. Tuhan, begitu juga kami berdoa khususnya bagi pandemik ini ya Bapa, supaya Engkau campur tangan ya Tuhan, supaya kami tidak risau, takut, tetapi kami terus dikuatkan, dibungkusi oleh kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya COVID-19 ini Tuhan dapat berlalu begitu saja Tuhan, supaya kami rasa bebas ya Tuhan karena Engkau ya Bapa. Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang bertugas di barisan hadapan, tak kira siapa juga Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya Engkau terus bungkusi mereka, melindungi mereka ya Tuhan, bahkan memberkati mereka ya Bapa di dalam usaha mereka menangani pandemik ini ya Tuhan Yesus Kristus. Bahkan keluarga mereka juga Tuhan Yesus, Engkau berkati ya Bapa. Tuhan, begitu juga kami berdoa khususnya bagi gereja-gereja pada saatnya Tuhan, dimanapun berada ya Bapa, supaya Engkau lawati ya Tuhan, terjadi pekerjaan bahkan campur tangan Tuhan, supaya setiap gereja pada saatnya Tuhan terus mempunyai kerinduan, terus berdiri teguh dan percaya kepada Engkau ya Bapa. Jangan karena pandemik ini Tuhan Yesus Kristus, gereja-gereja menjadi suram, lemah ya Tuhan Yesus Kristus. Tapi lewat daripada pandemik ini Tuhan, kami gereja-gereja ini terus bertumbuh ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, begitu juga kami berdoa bagi pemimpin-pemimpin gereja ya Tuhan, baik pastor-pastor ya Tuhan Yesus Kristus, supaya Engkau terus bekerja ya Tuhan, Engkau terus memberi hikmat ya Tuhan, supaya pemimpin-pemimpin pastor yang telah Engkau percayakan ya Tuhan Yesus terus bangkit, terus ada kerinduan ya Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk membawa jiwa-jiwa baru kepada Engkau ya Tuhan Yesus Kristus, supaya nama Tuhan dipermuliakan atas semuanya ini ya Bapa. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami juga berdoa bagi ibadah raya secara online, khususnya gereja kami SIP Bandar Ipoh ini Tuhan. Biarlah setiap anak-anak-Mu yang melayani ataupun jemaat-jemaat yang Tuhan yang mendengar pada saatnya Tuhan yang terlibat ya Bapa, supaya Engkau lawati ya Tuhan Yesus Kristus, supaya kami terus disegarkan, terus dipulihkan, bahkan dikuatkan ya Tuhan di dalam Engkau ya Tuhan, karena kami percaya Tuhan Engkau adalah juru selamat di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Semuanya ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, apa kabar semuanya? Saya percaya dimanapun kita berada, kita tetap rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Mari saat ini jemaat Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Apapun situasi kita saat ini, dalam keadaan santai, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau sembah Dia. Amin.
Mari kita nyanyikan lagu ini, Terima Sukacita Surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Lagi. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku.
kita. Saya percaya bulan ini adalah bulan yang sangat kita tunggu-tunggu karena kita mau merayakan hari Natal. Amin. Oke, mari saya ajak kita nyanyikan lagu ini. Dia lahir untuk kami, dia juga mati untuk kita. Mari kita nyanyikan lagu ini. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Bapa kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sekali lagi. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Obat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Haleluya. Oke, mari saat ini kita mempersiapkan hati kita mau datang kepada Tuhan, kita mau sembah Dia. Saudaraku, kita sangat-sangat bersyukur karena kita menjadi anak Tuhan. Menjadi anak Tuhan, siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya Kau nyatakan besar setiamu
juru selamatku dalam janjimu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan pesan setiamu Tuhan di hidup Yesus Engkau juru selamatku dalam janjimu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan pesan setiamu Tuhan pesan setiamu Tuhan pesan setiamu Tuhan di hidupku. Besar kasih-Mu Tuhan, besar kasih-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur di atas penyertaan-Mu, di atas perlindungan-Mu Tuhan. Karena hingga saat ini Tuhan kami tetap berada di sini, berdiri di sini Tuhan. Itu bukan karena kekuatan kami Tuhan, itu adalah karena kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami mempersembahkan semua puji dan sembah ini ya Tuhan, hanya untuk kemuliaan-Mu. Haleluya Tuhan, amin. Shalom jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan. Baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohon urapan Roh Kudus-Mu Tuhan, saat kami mendengar Tuhan berbicara melalui kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin. Mari kita lihat bagian firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9 berkata, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Haleluya. Saya menarik tema yang sederhana, bicara tentang Natal di hatiku. Natal di hatiku. Di dalam ayat ini Rasul Paulus memberitahukan kepada jemaat di Korintus bagaimana sikap hati Yesus datang ke dalam dunia. Saya menarik poin yang pertama, bicara tentang kerendahan hati. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Tuhan Yesus datang dari surga. Dia turun ke dalam dunia, hanya berbekalkan kasih yang luar biasa, kasih yang menerima manusia seapa adanya. Itulah kasih agape. Apa yang kita perhatikan di bagian ini, Rasul Paulus berkata, kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya Rasul Paulus mengingati kembali bagaimana sikap hati Yesus datang ke dalam dunia, yaitu dengan penuh kerendahan hati. Kenapa Yesus datang penuh dengan kerendahan hati? Dia mengosongkan dirinya, rela menjadi manusia 100%. Tujuannya supaya manusia mengenal dan mengalami Kristus itu sendiri, supaya manusia mengalami kasih Kristus itu sendiri, sehingga manusia berkata, Natal di hatiku. Saat kita menerima Tuhan Yesus Kristus, saat itu juga lah kita mengalami kasih surgawi,
yaitu Kristus itu sendiri. Allah itu kasih. Siapakah Dia? Itulah Tuhan Yesus Kristus. Allah kita adalah penuh kasih, dan Allah kita adalah Allah yang mengasihi kita. Dan biar kita berkata kepada Tuhan Yesus Kristus, kami merayakan Natal tahun ini, mengingati kembali bagaimana Tuhan Yesus datang kepada saya dan kepada kita semua penuh kerendahan hati. Dia rela jadi miskin. Kemuliaannya Dia tinggalkan. Dia datang ke dalam dunia, dilahirkan di kandang binatang. Perhatikan di bagian ini. Rasul Paulus mengatakan, dia rela jadi miskin oleh karena kita, supaya kita diperkayakan oleh karena kasih Kristus. Haleluya. Yesus begitu penuh dengan kerendahan hati. Dia kosongkan, dia tinggalkan segala sesuatu yang penuh kemuliaan, supaya kita benar-benar mengalami kehidupan Kristus itu sendiri. Mari jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan. Itu makanya Rasul Paulus dalam dirinya sendiri, dahulu Rasul Paulus sebelum dia menerima Yesus, dia adalah seorang yang pembunuh. Dia seorang yang pembenci umat Tuhan. Orang yang menolak kasih Allah, bahkan membenci Tuhan Yesus. Tapi pada saat dia mengalami kasih karunia Kristus itu sendiri, saat dia mengalami kasih Allah itu sendiri di dalam Yesus Kristus, sehingga dia berkata bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinan Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biar kita berkata kepada Tuhan, Natal di hatiku. Kenapa? Karena kita sudah diperkayakan oleh karena kasih Kristus. Kata kaya di sini adalah kita memiliki kerajaan sorga. Kita memiliki bagian yang sudah dijanjikan Kristus kepada saya dan kepada kita semua, yaitu kerajaan sorga. Biar kiranya pada tahun ini kita merayakan Natal dengan penuh kerendahan hati. Kenapa saya katakan penuh dengan kerendahan hati? Kata kerendahan hati di sini adalah kita menerima kasih Kristus dengan hati yang terbuka. Kembali kita mengucap syukur kepada Kristus. Kembali kita mengagungkan Kristus. Kembali kita muliakan Yesus. Natal bukanlah suatu acara sebenarnya. Natal adalah suatu penyembahan kepada Kristus. Natal adalah satu pengagungan kepada Kristus. Dan biar kita berkata kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Natal di hatiku. Haleluya. Biar kita menyediakan segala sesuatu dengan kerendahan hati. Kita buat penyediaan-penyediaan dalam apapun, atau cara-cara dalam untuk menyambut Natal tahun ini. Bukan karena hiasan-hiasan yang indah-indah, tetapi biar kita mengalami kasih Kristus itu sendiri dibangkitkan, dikobarkan. Biar hati kita sekali lagi dengan segala penuh kerendahan hati menerima pekerjaan Kristus. Hati Kristus menyegarkan iman kita.
roh yang berkobar-kobar menyembah Kristus. Haleluya. Selanjutnya jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam Yakobus pasal 2 ayat yang kelima, Yakobus pasal 2 ayat yang kelima berkata, dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Poin yang kedua saya menarik di bagian ini adalah dengan hati yang penuh dengan kesederhanaan. Sikap hati yang penuh dengan kesederhanaan. Yakobus berkata, dengarkanlah hai saudara-saudaraku, kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini? Kita adalah orang-orang yang sederhana, orang yang biasa-biasa saja. Kita adalah orang yang dianggap miskin oleh dunia ini. Kita tidak punya apa-apa. Tapi di dalam kehidupan kita ada apa-apa yang Tuhan telah kerjakan. Di dalam sikap kesederhanaan kita, kita menjadi kaya dalam iman. Bahkan kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Haleluya. Dua kata ini Tuhan Yesus sudah kerjakan dalam hidup kita. Dalam kesederhanaan kita. Kata kesederhanaan di sini adalah kita tidak menyombongkan diri. Kita tidak bermegah dalam kehidupan kita. Tetapi dengan sikap kesederhanaan. Seperti Yesus punya sikap yang tidak menyombongkan diri. Waktu Yesus berada di tengah-tengah para murid-murid, bahkan orang-orang di dunia ini, Dia hanya hidup secara sederhana. Sekalipun Dia ditolak, Dia dihina, diludahi, Yesus tetap punya sikap kerendahan hati. Yesus tetap menyatakan dirinya dengan penuh kesederhanaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang kita belajar dari Yesus dalam kesederhanaan kehidupan Yesus, tapi Dia punya kekuasaan yang luar biasa. Sekalipun Yesus tinggal di tengah-tengah manusia dengan penuh dengan kesederhanaan hidupnya, tetapi ada kuasa yang ada di dalam kehidupan Kristus. Dia adalah pemegang kunci kerajaan surga. Dan saya percaya inilah janji Allah buat saya dan kepada kita semua. Kita kaya dalam iman. Sekalipun kita memiliki kekayaan dalam iman, iman kepada Kristus, kita tidak sombong. Sekalipun kita diangkat menjadi ahli waris kerajaan, bahkan memiliki kerajaan surga, kita akan memerintah bersama dengan Kristus waktu Yesus angkat kita ke dalam kerajaannya. Haleluya. Sekalipun kita dipanggil sebagai anak-anak Allah, tetapi kita tetap punya sikap hati penuh dengan kesederhanaan. Biar kiranya Natal tahun ini, biarlah kita menyediakan segala sesuatu dengan penuh kesederhanaan. Tetapi ada kuasa di dalamnya, ada urapan di dalamnya, ada kasih di dalamnya, ada damai sejahtera memenuhi hati kita, memenuhi rumah kita. Biar orang akan mengalami damai sejahtera Kristus dalam kesederhanaan merayakan Natal tahun ini. Ada kemuliaan dirasakan oleh semua orang.
Haleluya. Jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan. Selanjutnya, di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-30 sehingga kepada 32 berkata, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yaitu terang yang menjadi penyertaan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadikan kemuliaan bagi umatmu Israel. Satu pribadi namanya Simeon, sebelum dia meninggal dunia, dia berkata, aku akan melihat Mesias lahir di bumi ini. Sebelum aku pergi, biar mataku melihat keselamatan dan terang akan dinyatakan kepada bangsa-bangsa, kata Simeon. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biar kiranya kita berkata kepada Tuhan, Natal di hatiku, yaitu melihat bahkan mengalami kemuliaan Kristus saat kita merayakan Natal. Kita melihat dan mengalami kasih Kristus dalam hidup kita dengan mata kita sendiri, dengan hidup kita sendiri mengalami keselamatan itu, dengan mata iman kita sendiri melihat terang terjadi di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kiranya perayaan Natal tahun ini sekali lagi benar-benar menjamah hidup kita, membangkitkan roh kita. Bukan sekadar kita mengadakan perayaan, bukan sekadar suatu pertemuan, suatu keramaian untuk menghiaskan acara, tapi sebenarnya di sini adalah pengalaman pribadi, bahkan terobosan kasih Allah. Kalau hari-hari ini kita sudah mulai kehilangan kasih, biar kasih Allah sekali lagi membakar roh kita, menyegarkan roh kita menjadi penyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Inilah kerinduan Kristus, mengalami Natal di hati kita. Itu adalah kasih Kristus. Haleluya. Selanjutnya dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-20 berkata, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus datang dengan penuh kerendahan hati. Yesus datang dengan penuh kesederhanaan, tetapi penuh wibawa. Ada kuasa penyelamatan buat bangsa-bangsa. Dikatakan di dalam bagian ini, oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Haleluya. Yesus datang ke dalam dunia memperdamaikan. Dalam kehidupan Kristus yang penuh dengan kerendahan hati, kehidupan Yesus yang penuh dengan kesederhanaan, tetapi membawa perdamaian dari surga kepada bumi. Yesus membawa perdamaian buat surga dan juga bumi, supaya kita memiliki satu hubungan yang indah kepada Bapa di surga, supaya kita kembali kepada Sang Pencipta, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Yakobus berkata, oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, dengan diri Yesus, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Perhatikan baik-baik. Yesus datang ke dalam dunia, dia lahir sebagai manusia biasa. Tidak cukup sampai di sana Yesus lahir di bumi ini, tapi sejarah dalam Alkitab berkata
disaksikan surga dan dunia bahwa Yesus melakukan perdamaian, sehingga ia mati di kayu salib dan mencurahkan darahnya. Dan dia berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah kerendahan hati Yesus. Inilah sikap kesederhanaan Yesus. Tapi ada kuasa untuk menyelamatkan, bahkan memperdamaikan hubungan kita dengan Allah, bahkan juga hubungan kita sesama manusia. Mari kiranya Natal tahun ini benar-benar sekali lagi membangkitkan, mempersatukan kita seperti Kristus yang datang ke dalam dunia, merangkul kita, memulihkan hidup kita, supaya kita menjadi anak-anak Allah. Kita bersyukur sekali lagi karena kita dapat bersama-sama untuk merayakan Natal tahun ini. Mari sambutlah Natal. Biar kita berkata, Natal di hati kami. Natal di hatiku. Tuhan memberkati jemaat-jemaat Tuhan. Dimanapun kita berada, biar kiranya sukacita, damai sejahtera memenuhi hati kita. Tuhan memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau datang ke dalam dunia penuh dengan kerendahan hati. Engkau datang kepada dunia ini penuh dengan kesederhanaan, tapi di dalamnya penuh kuasa yang menyelamatkan semua orang, yaitu kasih karunia-Mu merangkul setiap hidup kami, memulih hidup kami, sehingga terjadi perdamaian surga dan dunia ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Biar kami berkata, Natal di hati kami, yaitu Yesus ada di hati kami. Kasih Yesus mengalir di hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Diberkatilah umat-Mu ya Tuhan, dari anak-anak kecil sampai kepada orang dewasa. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih atas firman yang telah disampaikan oleh Pastor Judi sebentar tadi yang sungguh memberkati. Dalam firman yang telah disampaikan sebentar tadi menjadi panduan dan juga kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Seterusnya saya menyatakan bahwa dan kasih yang akan dipimpin oleh Roh Yesus. Mari saya pimpin di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Allah yang kami kenal di bumi seperti di surga, kami mau mengucap syukur Tuhan karena Engkau sangat baik di dalam kehidupan kami Bapa di surga. Bapa, terima kasih karena Engkau terus-menerus menjamahi kami Tuhan dengan berkat-berkat yang berkelimpahan di dalam kehidupan kami Bapa di surga. Bapa, sepanjang minggu ini Tuhan, kami mengucap syukur buat berkat yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami lewat apapun pekerjaan yang kami lakukan Bapa di surga. Dan biarlah kami lakukan itu untuk memuliakan Engkau Bapa di surga. Dan saat ini Tuhan, kami memberi yang terbaik pada Engkau Tuhan. Suci dan kuduskan segala tangan-tangan kami yang memberi Bapa di surga, biar supaya pemberian kami ini Tuhan menjadi berkat dan juga suci di tangan Engkau Bapa di surga. Biar kiranya Bapa di surga, tangan-tangan yang memberi ini Tuhan, Engkau terus-menerus memberkati kami Bapa di surga. Bahkan yang tidak sempat memberi Bapa di surga, berkat-Mu terus-menerus berkelimpahan kepada kami Bapa di surga. Dan saat ini Tuhan, kami mau kembalikan segala pujian syukur kami pada Engkau Bapa di surga.
Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami mengucap syukur buat segala berkat yang Engkau berikan pada kami Bapa di surga. Amin. Kita sudah sampai ke penghujung ibadah online pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah online kita, mari saya bawa kita dalam doa penyembuhan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa kami yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini ya Bapa, kami sangat bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas kebaikan kemurahan ya Tuhan, yang Kau telah memimpin dari permulaan, pertengahan, dan sehingga akhirnya ibadah kami ya Bapa. Terima kasih juga atas firman-Mu sebentar tadi yang telah disampaikan oleh hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan firman pada hari ini ya Tuhan. Bila Engkau memakai pribadi ini ya Tuhan agar menjadi berkat dan juga kepada semua orang ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini ya Bapa, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk negara kami Malaysia ya Bapa. Biarlah Engkau memberi kami bagi anak-anak-Mu yang terlibat dalam menangani wabah ini ya Bapa. Biarlah Engkau terus memakai mereka ya Tuhan, nurse, polis, dan juga tentara ya Bapa. Biarlah Engkau terus memakai mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berada di rumah ya Tuhan, biarlah Engkau terus memberi kami, Kau disiplinkan diri kami agar kami mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan ya Tuhan, agar kami sentiasa duduk dalam rumah ya Tuhan dan tidak melanggar SOP ya Bapa, agar kami dapat mengurangkan wabah yang sedang menular pada saat ini ya Bapa. Ya Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Oke, kita bertemu lagi di ibadah online pada minggu hadapan. Oke.